Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi yang ke-7 ya. Sesi yang ke-7 ini, teman-teman, saya kemudian eh, memilih tajuk terkait dengan penyelenggaraan perizinan usaha dan upaya optimalisasi pelayanan publik kemudian di Indonesia. Jadi ini ada agak sedikit ada hubungannya antara mata kuliah hukum publik nih teman-teman. Jadi saya singgung sedikit. Jadi perizinan usaha itu merupakan aspek yang krusial ya, aspek yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini ada 98% pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM, teman-teman ya. Kemudian di sektor usaha itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional. Optimalisasi pelayanan publik itu menjadi kunci kesuksesan ekonomi yang nantinya berkelanjutan ya, bersinergi juga nanti. Lah, di sini saya akan sedikit mengulas terkait dengan latar belakang pentingnya kemudian perizinan berusaha. Yang pertama itu terkait dengan instrumen tata kelola. Jadi kalau kita berbicara masalah instrumen tata kelola, artinya kita sedang berbicara terkait dengan fungsi perizinan usaha itu sendiri. Fungsi perizinan usaha itu sendiri itu sebagai apa sih teman-teman? Fungsinya itu sebagai alat pengatur aktivitas ekonomi. Sistem ini kemudian menjamin kegiatan usaha sesuai dengan standar. Kemudian terkait dengan pengaruh pada investasi. Ya. Pengaruh pada investasi ini itu adalah perizinan yang efisien menarik investor. Hal ini kemudian mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai sektor. Kemudian karena banyak sektor yang kemudian tumbuh, maka otomatis akan membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak juga. Kemudian terkait dengan survei EODP ya, Indonesia itu berada di peringkat 73 dunia dalam Ease of Doing Business 2020. Posisi ini itu masih perlu ditingkatkan. Sebentar ya teman-teman ya. Ini Mbak Indah masih ada di sini? Belum bergabung. Yang sudah bergabung siapa nih, Mas Aprianto, Mas Rudi, Ridwan? Iya Pak, hadir Pak. Oh oke. Okay. Berarti ini Mbak Mbak Indah belum bergabung, yes. Oke okay, oke. Okay. Sorry ya Mas Ridwannya ini tuh. Oh ada Mbak Indah. Mbak Indah suaramu mana? Nggak kedengeran nih. Sudah bergabung Bapak? Siap, oke. Okay. Ini saya sambil menunggu kabar ya teman-teman. Soalnya saya tuh bikin webinar. Nanti tuh bikin webinar terkait dengan apa tuh namanya, permasalahan yang ada di tubuh kepolisian. Narasumbernya tuh ada 7 apa 8 tuh. Yang lain tuh sudah oke. Ternyata disusul sama Komisi 3 DPR RI yang kemudian sedikit memberi masukan untuk merubah tema. Katanya temanya agak sedikit ekstrim. Duh, ini sayanya bingung nih. Ketiwasan surat sudah disebar, ternyata minta diganti temanya. Kemudian terkait dengan definisi, nah, definisi dan konsep perizinan usaha. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perizinan usaha itu adalah legalitas yang untuk melakukan kegiatan ekonomi, ya, efektivitas ekonomi, sorry. Persetujuan ini kemudian diberikan sesuai dengan standar nasional terkait dengan nomor induk berusaha juga. NIB itu merupakan identitas pelaku usaha.
Dokumen ini kemudian menjadi syarat dasar, ya, syarat dasar untuk memulai suatu kegiatan usaha. Kemudian terkait dengan jenis perizinan, ya. Terkait dengan jenis perizinan, itu cakupan perizinan itu meliputi OSS, NIB, SIUP, dan TDP. Kemudian setiap dokumen itu memiliki fungsi spesifik dalam kegiatan usaha tentunya. Kemudian terkait dengan sistem perizinan usaha di Indonesia, ya, untuk 2018 itu transformasi ke sistem online single submission, ya. Jadi perubahan nih teman-teman, ya, transformasi nih pada tahun 2018. Layanan perizinan itu mulai terintegrasi secara digital. Nah, di tahun 2020 itu ada yang namanya penguatan sistem melalui Undang-Undang Cipta Kerja ternyata. Jadi penyederhanaan proses perizinan itu mulai kemudian diterapkan. Jadi dipangkas kemudian hal-hal yang kemudian tidak penting. Kemudian di tahun 2023 OSS itu menerbitkan 2,7 juta NIB. Konektivitas antara kementerian dan lembaga semakin meningkat. Jadi mereka semuanya itu saling terhubung nih teman-teman. Ada koneksinya tersendiri. Jadi yang tadinya itu mungkin perlu kemudian 10 langkah, ini hanya tinggal 4 langkah aja. Mereka nanti yang jalan sendiri. Kemudian terkait dengan tantangan penyelenggaraan perizinan berusaha. Saat kita kemudian membahas terkait dengan tantangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, artinya yang pertama kita akan membahas terkait dengan birokrasi yang panjang, proses berbelit dan regulasi tumpang tindih. Nah ini dia teman-teman. Teman-teman nanti diminta untuk mengisi data ini. Teman-teman nanti harus membuat data yang kemudian data itu tuh tidak selesai di 1 atau 2 hari. Ya kan? Kemudian teman-teman nanti minta surat keterangan dari A, B, C, D, E, F, G. Surat pengantar. Sekarang itu sudah nggak musim untuk kayak gitu. Jadi yang tadinya mungkin perlu adanya surat keterangan izin dari kecamatan, izin dari desa, sekarang langsung. Jadi izin itu kemudian yang mengeluarkan langsung dari Pemda. Pemda nanti yang akan berkoordinasi dengan kecamatan dan desa. Perlu atau tidak? Seperti itu. Kemudian biaya tinggi rata-rata 22 hari untuk penyelesaian perizinan. Otomatis lah teman-teman ya. Jadi kalau kita terkait dengan kita mengaitkan dengan biaya yang tinggi, otomatis semakin lama biaya akan semakin tinggi. Semakin banyak proses, biaya juga akan semakin tinggi. Lah, ini dia yang kemudian menjadi momok. 34% pelaku usaha pernah mengalami yang namanya pungli. Lah, pungli, yang namanya pungli itu teman-teman ya. Dulu ya, saya cerita dulu, kalau di dinas perizinan, itu di depan itu kayak kita mau bikin SIM. Jadi banyak sekali yang namanya calo-calo nih teman-teman. Ya, yang pertama calo, yang kedua oknum. Saya berbicara oknum karena tidak semua pegawai itu seperti itu. Kadang uh, sebelum eranya tuh ketat kayak gini, digitalisasi dan yang lain-lain, dulu itu beberapa oknum itu kemudian aji mumpung nih. Jadi dia memanfaatkan apa? Memanfaatkan jabatannya dia. Dah, titip saya aja, nanti kalau sama saya cepet, tapi nanti ada ya untuk saya segini. Deal-dealannya itu sudah dari awal. Saya berbicara seperti ini karena apa? Karena saya sendiri dulu mengalami. Jadi udah Pak Ringgah ke saya, nanti dari saya harganya sekian. Harganya sekian itu nanti pokoknya ditanggung cepat, yang mungkin itu 30 hari, di saya nanti cukup 15 hari saja. Tapi ya memang konsekuensinya memang ada tambahan. Kemudian terkait dengan upaya reformasi regulasi dan deregulasi. Saat kita berbicara masalah, lah ini saya mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman
bedanya Omnibus Law dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu apa, teman-teman? Apa teman-teman? Barangkali teman-teman tahu. Mbak Indah, Mas Apri, Mas Ridwan, atau Mbak Lisa mungkin barangkali tahu. Ini teman-teman. Ini Bapak, Apa? pertanyaannya apa tadi? Mohon maaf. Bedanya Omnibus Law dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bedanya Omnibus Law dengan Cipta Kerja. Omnibus Law yang dulu pernah viral itu ya Bapak ya? Atau pertanyaannya berubah, Omnibus Law itu apa sih? Kalau Omnibus Law setahu saya itu undang-undang untuk yang mempercepat regulasi sektor Bapak. Undang-undang ya berarti ya, oke. Iya. Mas Ridwan? Perasaan Omnibus Law sama Undang-Undang Cipta Kerja itu sama ya Pak? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah untuk membuat menyederhanakan ya Pak. Oke. Artinya undang-undang ya, sama ya. Ya, Mas Aprianto, ada ide? Atau Mas Aprianto lagi di mana nih? Belum ada? Mbak Lisa? Barangkali Mbak Lisa mau memberikan pendapat? Lisa Anggra ini? Belum juga? Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya Mbak Indah dan Mas Ridwan, Omnibus Law itu berbeda dengan Cipta Kerja. Ya. Undang-undangnya itu namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau Omnibus Law itu namanya metode yang kemudian digunakan. Jadi beda antara undang-undang dengan metode. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan metode Omnibus Law, hanya metodenya saja. Jadi Omnibus Law itu sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman itu bisa membayangkan atau bisa mendeskripsikan, Omnibus Law itu layaknya adalah sebuah payung besar. Payung besar itu kemudian dia bisa memayungi semuanya. Ya. Lah kemudian kalau teman-teman itu menggambarkan, Pak, ini kan ada istilah busnya nih, Omnibus Law. Nah, kalau teman-teman menggambarkan ini adalah sebuah kendaraan karena bus ya, bis itu loh. Bis itu kan kemudian kan menampung banyak orang. Artinya apa? Bis ini itu, omnibus ini itu dia itu menyederhanakan atau membuat banyak itu menjadi satu dalam bis itu, walaupun penumpangnya itu kan banyak tujuannya masing-masing. Ada yang ke Solo, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Magetan, ada yang ke Ponorogo. Tapi dihadirkan atau diberi tumpangan dalam satu bus. Agar mereka apa? Agar mereka tidak terlalu banyak nih keluarnya. Agar tidak terlalu banyak menggunakan bus, cukup satu bus saja. Itu namanya metode Omnibus Law. Menyederhanakan, jadi dipayungi semua nih. Andai kata teman-teman itu menggambarkan atau bisa mendeskripsikan bahwa omnibus itu adalah sebuah payung besar yang kemudian memayungi beberapa aturan atau regulasi. Dipayungi, dijadikan satu, disederhanakan. Kemudian terkait dengan pendekatan berbasis risiko. Jadi implementasi deregulasi itu berbasis resiko usaha ya, usaha beresiko rendah mendapatkan kemudahan yang lebih. Ya pastinya. Karena kan kemudian tidak ada tindak lanjut lagi kan. Kalau yang lebih tinggi pasti akan ada tindak lanjut lagi nih teman-teman. Begitu. Kemudian pengurangan jenis izin. Jadi di sini penurunan jumlah jenis izin usaha dari 417 menjadi 349. Simplifikasi proses menjadi lebih efisien. Jadi memang dipermudah nih teman-teman. Kemudian terkait dengan optimalisasi layanan melalui OSS berbasis risiko.
Yang pertama terkait dengan risiko rendah, izin terbit dalam 1 hari, fokus pada pengawasan pasca terbit. Nah, kalau ini yang resiko rendah. Kalau resikonya menengah, itu verifikasi standar moderat, pengawasan berkala, kemudian berkala diperlukan. Kalau di sini resikonya itu adalah resiko yang tinggi, otomatis verifikasi ketat itu sebelum operasi pengawasan intensif wajib dilakukan. Jadi sebelumnya itu dilakukan observasi terlebih dahulu. Nah, digitalisasi pelayanan publik terkait dengan perizinan usaha nih. Jadi ada 514 kabupaten atau kota telah mengadopsi layanan perizinan secara online. Kemudian lebih dari 200 ya aplikasi mobile itu menggunakan aplikasi OSS via ponsel di 2024. Kemudian 7 dari 24 ya terkait dengan akses layanan tersedia setiap saat tanpa batas waktu. Wah, ini enak pakai banget ya. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja dengan ponsel pintar kita, smartphone. Ini ada dampak reformasi terkait dengan studi kasus daerah. Kemudian terkait dengan peran pengaduan masyarakat dan transparansi. Jadi layanan pengaduan digital terkait dengan sistem lapor itu memungkinkan masyarakat melaporkan masalah perizinan. Masalah perizinan yang apa nih? Yang secara langsung responnya menjadi cepat, menjadi prioritas layanan. Wah, ini kemudian menjadi suatu presiden yang baik ya, karena layanan pengaduan digital ini juga amat sangat membantu. Kemudian terkait dengan indeks kepuasan masyarakat. Jadi IKM layanan perizinan itu menunjukkan tren positif, mencapai 7,78,5 di 2023 ya. Jadi angka ini itu menandakan peningkatan kualitas layanan yang baik gitu. Kemudian terkait dengan keterbukaan informasi, transparansi proses perizinan, peningkatan akuntabilitas masyarakat dapat memantau status dan persyaratan secara online. Mudahkan kembali. Jadi progresnya itu tahu teman-teman ya. Saat teman-teman buka, teman-teman login, teman-teman itu setiap hari bisa mengakses, kapan saja bisa mengakses terkait dengan progres sampai di mana sih pengurusan saya atau pengajuan saya itu bisa kemudian. Kemudian terkait dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Integrasi sistem koneksi antara BKPM, kementerian dan pemerintah daerah. Yang kedua, joint survey terkait dengan evaluasi bersama perizinan lintas sektor. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelatihan aparat, jadi capacity building untuk petugas daerah. Kemudian terkait dengan sinkronisasi data ya atau penyeragaman informasi pusat dan daerah tentunya. Kemudian terkait dengan peran teknologi informasi dalam optimalisasi pelayanan. Yang pertama itu terkait dengan big data. Jadi analisis data untuk pengawasan kepatuhan izin. Pola pelanggaran yang kemudian terdeteksi itu akan lebih cepat dengan sistem ini ya, karena big data nih teman-teman ya. Jadi tahu kemudian saat ada beberapa pelanggaran yang kemudian dilakukan. Kemudian terkait dengan e-signature ya, tanda tangan elektronik, peningkatkan efektivitas layanan, dokumen legal tidak memerlukan pertemuan fisik. Wah, enak sekarang. Barcode pakai tanda tangannya ya. Tanda tangannya itu cuma pakai barcode aja sekarang. Kemudian integrasi NIK dan NIB. Koneksi data kependudukan dengan data usaha ya, verifikasi identitas menjadi lebih akurat dan lebih cepat tentunya. Kemudian ada tantangan terkini ya, dan antisipasi ke depannya terkait dengan hambatan sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi digital oleh petugas. Jadi banyak sekali teman-teman ya yang belum melek teknologi nih, apalagi kalau yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia. Kemudian terkait dengan infrastruktur digital ya, akses internet belum merata di seluruh wilayah, adaptasi
regulasi, penyesuaian aturan untuk usaha digital, kemudian juga ada implementasi teknologi baru. Kalau terkait dengan implementasi teknologi baru itu pasti kita akan berbicara dengan blockchain dan kecerdasan buatan. Saat kita berbicara masalah adaptasi regulasi, berarti penyesuaian aturan untuk usaha digital. Jadi diberikan atau dibuatkan secara khusus nih terkait dengan regulasi terkait dengan usaha digital. Kemudian terkait dengan infrastruktur digital itu tadi, akses internet belum merata di seluruh wilayah. Oh, kita saja kadang-kadang kalau yang agak di pucuk-pucuk gunung itu juga agak sedikit kesusahan ya teman-teman. Kemudian rekomendasi peningkatan layanan perizinan. Yang pertama, simplikasi regulasi, penyederhanaan penyederhanaan aturan yang lebih lanjut, harmonisasi regulasi antar sektor itu menjadi kunci efektivitas, evaluasi berkala terhadap persyaratan yang tidak relevan perlu dilakukan. Kemudian terkait dengan penguatan sistem data, implementasi satu data perizinan nasional, audit digital secara rutin untuk menjamin validitas, ya, standarisasi format, kemudian edukasi dan pelatihan. Kalau kita berbicara masalah edukasi dan pelatihan, artinya di sini sosialisasi masif, ya, sosialisasi masif atau menyeluruh nih tentang sistem OSS, pelatihan intensif untuk operator di semua tingkatan, pendampingan teknis bagi UMKM dalam mengakses sistem perizinan. Jadi semuanya itu sadar akan yang namanya sistem perizinan. Lah, penutup dan kesimpulan yang kemudian saya berikan itu terkait dengan sinergi regulasi, ya. Sinergi regulasi, kemudian teknologi dan pelayanan publik itu menciptakan ekosistem perizinan yang efektif. Saat kemudian ketiganya itu bisa berjalan dan sejalan dengan baik. Perizinan usaha yang efisien itu terbukti akan mendorong iklim investasi yang positif. Saat kemudian di daerah satu dan daerah dua, ya, membandingkan daerah satu itu perizinan usahanya itu efisien, terbukti dari tiga sinergi yang tadi kemudian saya bicarakan, itu pasti para pengusaha, para investor itu akan berbondong-bondong untuk menginvest di daerah tersebut atau melakukan kegiatan usaha. Komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci pelayanan publik prima di Indonesia. Begitu teman-teman di sesi yang ke-7 ini. Ini kita nanti akan lanjut langsung saja di sesi yang ke-8 ya teman-teman ya. Saya minta waktunya lagi untuk saya minum dan yang lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rengga.